Hah? Salah satu kota termaju di dunia kebanjiran? Gimana tuh? Nah, jadi pada tanggal 16 April lalu, Dubai diterpa badai yang gede banget selama 12 jam. Bahkan, volume hujan yang turun pada saat itu menjadi yang tertinggi sejak badai pada tahun 1949. Kondisi ini membuat Dubai lumpuh sementara. Bahkan, bandara tersibuk kedua di dunia yang ada di Dubai, yaitu Dubai International Airport, terpaksa untuk diberhentikan sementara waktu. Kalau kita lihat dari datanya, rata-rata curah hujan di Dubai ada di sekitar kurang dari 100 mm per tahun. Kalau dibandingkan sama negara kita, Indonesia, rata-rata curah hujan di Indonesia mencapai 2.898 mm per tahun. Wah, jauh banget kan? Namun pada badai kali ini, curah hujan di Dubai mencapai 254 mm hanya dalam 24 jam. Rata-rata ini sampai 2 kali lipat lebih dari volume hujan tahunan Dubai. Badai di Dubai kali ini tentunya tidak normal. Karena bagaimana bisa, hanya dalam waktu 24 jam, badai tersebut dapat menghasilkan volume air yang setara dengan volume 2 kali hujan tahunan dari Dubai. Kalau kita cari lebih lanjut, faktor apa sih yang menyebabkan badai tersebut terjadi? Maka, faktor yang paling memungkinkan adalah faktor perubahan iklim di dunia. Hal ini dipengaruhi oleh pemanasan global. Global warming is real. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 biologi kelas 106 mau bahas lebih dalam lagi terkait isu yang mengancam dunia kita, yaitu isu global warming, dan berbagai dampaknya dalam hidup kita, serta bagaimana cara menanganinya. So, without any further ado, langsung aja take it out guys. Efek rumah kaca adalah fenomena alami di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi menyerap dan memancarkan kembali sebagian dari radiasi panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Gas-gas tersebut bertindak seperti kaca pada rumah kaca. Rumah kaca adalah bangunan yang dinding dan atapnya terbuat dari kaca. Tujuannya adalah agar panas dari sinar matahari yang ditangkap pada siang hari terperangkap dalam bangunan, sehingga pada malam hari suhu di dalam bangunan tetap hangat. Berikut adalah gas-gas yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Yang pertama, karbon dioksida. Nitrogen dioksida. Nitrogen oksida berasal dari emisi bahan bakar yang dihasilkan kendaraan bermotor. Yang kedua, belerang dioksida atau SO2 berasal dari emisi pembangkit listrik, fasilitas pemrosesan dan peleburan logam dan aktivitas industri. Yang ketiga, gas metana dihasilkan dari proses pencernaan hewan seperti sapi dan domba, menghasilkan metana sebagai produk sampingan. Limbah ternak dan pengelolaan kotoran hewan juga menjadi sumber emisi metana. Yang keempat, klorofluorokarbon berasal dari pemakaian pendingin ruangan seperti AC dan kulkas. Matahari memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik dan cahaya panas ke permukaan bumi. Radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi diserap dan berubah menjadi panas. Bumi memancarkan panasnya kembali dalam bentuk sinar inframerah. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dinitrogen oksida atau N20, dan ozon atau O3 menyerap dan memantulkan kembali sinar inframerah. Lalu, terjadilah penangkapan panas di atmosfer yang kemudian memicu pemanasan global. Fenomena efek rumah kaca menghasilkan beberapa akibat. Yang pertama, pemanasan global sehingga suhu bumi meningkat. Yang kedua, mencairnya es di kutub sehingga permukaan air laut akan meningkat. Yang ketiga, perubahan iklim sehingga suhu dan pola cuaca akan berubah secara drastis. Salah satu akibat dari fenomena efek rumah kaca adalah pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global juga dapat menurunkan kualitas udara, sehingga dapat mengganggu kesehatan, terutama kesehatan pada bagian pernapasan. Selain itu, pemanasan global juga dapat menyebabkan kekeringan. Kekeringan ini dapat menimbulkan salah satu bencana alam, yaitu kebakaran hutan. Selanjutnya,
Kami akan membahas tentang perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Perubahan ini terjadi secara alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Perubahan iklim dapat menimbulkan musim hujan yang berkepanjangan sehingga meningkatkan risiko banjir dan juga longsor. Selain itu, perubahan iklim juga dapat memperpanjang masa musim kemarau sehingga terjadi kekeringan. Kekeringan dapat mengurangi sumber air bersih dan gagalnya hasil panen. Berikut adalah cara pencegahan fenomena efek rumah kaca, pemanasan global, dan perubahan iklim. Yang pertama, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi publik. Kita juga dapat menggunakan sepeda untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Selanjutnya, kita dapat mengurangi pemakaian barang CFC dengan menggunakan mesin pendingin yang bersertifikat non-CFC. Kita juga dapat mengurangi pemakaian produk aerosol yang masih berbahan CFC. Menghemat energi listrik juga dapat mencegah pemanasan global. Usaha pencegahan selanjutnya yaitu kita dapat menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang, karena pohon-pohon menyerap karbon dioksida sebagai proses fotosintesis, sehingga karbon dioksida yang ada di atmosfer akan berkurang. Selain itu, kita juga dapat mengurangi pemakaian plastik dengan membawa tas bahan, botol minum, dan alat makan sendiri ketika berpergian keluar rumah. Kita juga dapat memisahkan sampah sesuai jenisnya agar bisa didaur ulang.